Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, kita update lagi hari ini ya, meskipun nggak terlalu banyak pergerakan, tapi kemarin Bitcoin setelah breakout ini kita lihat ada rejection yang cukup besar ya, ada sell off besar-besaran di sini di candle yang ini. Tapi kita lihat ini sebenarnya sesuai dengan skenario kita, yaitu setelah dia menyentuh, nggak menyentuh sih, tapi kurang dikit ya, dia stop di 61400, dia hampir menyentuh ini, dia kembali retest. Dan retestnya ini ternyata agak dalam, dia sampai 58300 ya, cukup dalam, tapi dia menyentuh support EMA 50 di time frame 4 jam ini, dan ini dia membentuk pola green candle ya, ini ya, green hammer maksud gua, sorry, green hammer di sini. Ini sempat tanda bagus sebenarnya. Green hammer artinya sempat terjadi rejection, turun, tapi bull kembali datang ya, bull kembali datang dan harga kembali naik lagi. Dan menurut gua mungkin Bitcoin ini weekend ya, wajar terjadi konsolidasi, terjadi sideways seperti ini. Untuk hari Senin besok biasanya juga masih konsolidasi, kalau nggak dump ya konsolidasi mungkin ya. Jarang hari Senin terjadi pump tuh, agak jarang ya, karena cryptocurrency biasa melihat stocks dulu ya, saham, pasar saham di Amerika biasa itu mereka menjadikan itu acuan. Misalnya kalau hari Senin besok kita terjadi turun lagi, mungkin kembali ke garis diagonal kita ini ya, mungkin dia akan retest support kita yang di sini di 59.000. Ini salah satu support yang harusnya bisa menahan Bitcoin di harga ini 59.000 ini ya. Kalau misalnya jebol pun anggaplah dia kembali lagi ke symmetrical triangle kita ini, dia bisa konsolidasi di sini juga nggak ada masalah, akhirnya bisa naik lagi kembali. Support banyak berarti dalam ini di sini ya, kita bisa anggap di sini, kita pasin di Fibonacci kita ini aja, kira-kira di 57.700. Dua support ini bisa lah ya, mungkin teman-teman mau jaring spot boleh di sini, nggak ada masalah. Kira-kira itu untuk Bitcoin, nggak terlalu banyak perkembangan. Kita lihat pergerakan harganya besok ya. Untuk Ethereum aku juga update lagi. Ethereum dia nge-hold harga ya, ini sama ya seperti Bitcoin kemarin sell off. Yang ini ada candle sell off di sini, turun, tapi sama dia berbentuk pola green candle ya, langsung harganya bounce back kembali ke atas. Ini pertanda yang cukup bagus juga ya, ini cukup bagus bagi Ethereum. Dia bahkan nggak turun sampai sini ya, ini support kita, ingat dia bahkan nggak turun sampai sini. Kalau Bitcoin tadi kan jebol support ya, jebol support yang ini, tapi Ethereum turunnya tuh nggak banyak gitu ya, hanya turun sampai sini doang gitu. Ini pertanda bagus buat Ethereum. Dan teman-teman kalau misalnya lihat, kita bisa lihat ada pola ascending triangle di sini ya, yang kalau gue lihat ya, di sini pola ascending triangle menurut gue di gambar ini. Ini kita hapus dulu kemarin ini ascending triangle nih ya, kita lihat ini harga memantul dan membentuk pola ascending triangle di sini ya. Ini lagi-lagi ini pola bullish, ini sangat bagus untuk Ethereum menurut gua. Kalau misalnya skenario ini yang terjadi, pola ini bisa mendukung pola symmetrical triangle kita yang sebelumnya, yaitu target price untuk pola symmetrical triangle ini adalah di sini ya, 2500 kira-kira ya. Beda-beda tipis dengan target price kita yang di sini 2535 ya. Ini menurut gue ini salah satu konfirmasi kembali lagi juga. Kalau misalnya Ethereum turun lagi ke sini besok hari Senin ya, ada shake out sedikit, ini kembali lagi ini menjadi support yang sangat kuat. 2039 ini menurut gue support yang kuat ya, karena ada support diagonal ini dan support all time high sebelumnya ini ya, ingat ya. Ada support di sini, ada support di sini ya. Di sini menurut gua
2039 ini kira-kira ini support yang sangat bagus untuk Ethereum. Oke, itu update-nya untuk Ethereum dan Bitcoin. Dan gue mau bahas apa ya? Oh, BNB. Kita bahas BNB aja. Kita lihat BNB di beberapa video sebelumnya kita sempat bahas ya. BNB membentuk pola symmetrical triangle yang ini. Ingat, kita membentuk pola symmetrical triangle dan breakout dan mencapai target kita di 403 ini, dan gue sempat bilang di video ini akan turun ya, dan ternyata benar turun hampir ke 355 kita ini, dan sekarang harganya udah naik lagi dan mencapai target kedua kita. Ingat, kita ada target kedua yang kita bilang ini ada bola bull pennant ya, bull flag atau bull pennant. Nah, ini kita copy ke atas dan ini target kita kemarin ya di 468 dan sudah tercapai, bahkan sempat wake off naik ke atas sedikit. Dan sekarang yang kita lihat, dia BNB ini membentuk pola rising wedge ya. Rising wedge-nya pun di breakout sama dia gitu ya. Ini rising wedge kita dan dia breakout ke atas gitu ya. Kemarin rising wedge kan biasa ya retest lah ya beberapa kali ya. Ini cuma retest 1 2 3, dia malah breakout ke atas gitu ya. Luar biasa, BNB ini benar-benar kuat ya, mungkin pengaruh BSC itu ya. Jadi tadinya kita memperkirakan kita bisa ambil support di sini ya 381 ya, ternyata nggak kejadian. Dia hanya koreksi dikit ke sini ya, ke all time high dia sebelumnya ini, yaitu target Fibonacci target price kita ini kebetulan ya 403 ini benar-benar bagus bouncingnya dia di sini. Dia turun ke sini langsung bounce gila-gilaan, breakout ke atas. Ini luar biasa ya. Sekarang BNB lagi mencoba retest resisten ini yang sekarang udah menjadi support ya. Ini resisten 3 kali, sekarang udah menjadi support di sini. Ini pertanda yang bagus ya kalau BNB bisa hold harga ini di antara 462 sampai 469 ini. Kalau bisa hold ini, menurut gua BNB ini benar-benar gila ya, bakal bullish gila-gilaan. Menurut gua. Kalau misalnya kita menyesuaikan dengan Fibonacci kita ini, menurut gua target BNB itu paling enggak bisa di 800 ya. 800 ini target BNB kita dalam mungkin 1 bulan 2 bulan ini ya. Kita lihat BNB ini harganya benar-benar luar biasa ya. Tadinya gue mau jaring BNB di sini nih di 381 ini, ternyata nggak kebagian ya, dia malah breakout ke atas ini kembali lagi. Ini benar-benar luar biasa, gue juga nggak nyangka ya. Ini petanda yang bagus banget buat BNB. Kalau rising wedge gini aja di breakout sama dia, menurut gue target harga 809 ini harusnya bisa dicapai gitu ya. Kita lihat aja kemarin ya, di Februari awal itu ya, Februari tanggal 6 tuh. Februari tanggal 6 itu harganya baru $70, $65 tuh ya. Sekarang harganya udah 460, kita tahu sendiri ya, siapa sangka gitu ya BNB ya. Makanya misalnya dalam 2 bulan lagi atau ya 2 bulan harganya naik 2 kali lipat tuh nggak ada apa-apanya menurut gua sebenarnya ya. Mudah-mudahan bisa tercapai target BNB ini menurut gua, kalau menurut Fibonacci ini. Oke, kira-kira itu. Sekarang kita mau bahas satu koin ya. Kalau kemarin kita udah bahas soal Polkadot. Kalau kita mau update dikit Polkadot, Polkadot kemarin juga retest Fibonacci ini di 40 ini, dia belum sempat menyentuh 39,4 ya. Kita lihat apakah ini akan bounce atau masih akan turun lagi. Either way nggak ada masalah ya. Kalau kita udah jaring kemarin Polkadot ini nggak ada masalah. Tetap menjadi fokus kita ascending triangle kita ini. Ingat, kita ada skenario kan ascending triangle seperti ini, dia akan bounce seperti ini dan akhirnya breakout, bahkan breakout rising wedge ini juga ya, seperti BNB. Menurut gua Polkadot ini sangat bagus. Nah, selain Polkadot apa gitu ya koin yang kita bisa jaring untuk alt season ini? Gua mau kenalin koin namanya ICX, Icon gitu ya. Ini juga koin lama, menurut gua koin yang bagus gitu ya. Dia udah melewati all time high tapi baru dikit ya. Nah, ini kesempatan kita ya, kalau dia baru melewatin all time high dia dikit ini,
Ini tuh salah satu kesempatan kita ya. Kalau BNB kan udah lewatin all time high jauh banget, bener-bener jauh banget ya. Lihat ya, dia all time high-nya di sini, coba bayangin ya. $40 doang, sekarang udah $400, udah 10 kali lipat. Nah, kalau ICX ini dia all time high sebelumnya kan di sini ya 2,4 ya, dan sekarang baru 2,5, kembali lagi mau nge-retest all time high, dan menurut gue ini kesempatan yang bagus. Langsung aja kita tandain di sini ada resisten yang sekarang udah menjadi support ya. Pas ya, sekarang lagi menguji support ini dan dia sempat wake off ke atas, kita tandain dulu juga di sini ada resistance. Nah, kita lihat lebih detail lagi. Nah, di sini kita lihat ICX ya. ICX di time frame 4 jam sebenarnya kita bisa melihat dia udah breakout pola falling wedge ini ya. Ini pola bullish sebenarnya, dan akhirnya dia breakout, ini petanda bagus menurut gua. Sementara ini target untuk ICX paling enggak di, dan kita lihat ya, dia udah breakout dan dia retest all time high yang tadi kita tandain itu ya. Dia retest di sini ya dan bounce dengan sangat bagus di sini ya. Bahkan candle hammer hijau seperti ini ya. Ini petanda yang sangat bagus menurut gua. Dia akan naik lagi, naik terus, naik, dan paling enggak target pertama kita itu 3,2, dan menurut gue itu harga yang sangat masuk akal untuk ICX ya. Kira-kira itu untuk ICX. Kalau misalnya kita mau tambahin lagi Fibonacci ya, kita tarik dari sini lah ya, dari sini misalnya lalu ke sini, kira-kira untuk sini ya, sini. Nah, kita lihat di sini ada resisten sini, dan ini resisten cukup cocok ya tadi ya. Dan kalau menurut Fibonacci ini paling enggak target price kita di sini ya, luar biasa ini wow, $7,2 ini ya. Mungkin kalau enggak target pertama kita di sini dulu lah, di $5,3 ini. Menurut gue ini target yang sangat masuk akal untuk ICX ya. Ingat, ini potensi koin yang sangat besar, belum banyak pump dari all time high dia sebelumnya. Jadi kalau koin-koin lain udah pump, kenapa ICX enggak ya? Menurut gue ini sangat bagus ya. Koin ICX ini dia juga koin lama, udah terbukti ya, udah bukan aneh-aneh juga ini koin. Kalau misalnya kita tarik lagi ini salah satu support final dia. Tapi menurut gua harusnya ICX nggak akan turun sejauh ini. Dia kalau misalnya turun pun dia harus nge-hold support dia yang di sini, di bawahnya si falling wedge ini ya, di support ini di 2,2 nih, dia harus hold ini ya. Misalnya kalau dia terjadi turun lagi, mungkin gara-gara Bitcoin turun atau apa gitu ya, misalnya ICX ini turun, dia jebol support ini masih nggak apa-apa. Misalnya dia di sini turun ya, dia jebol support ini, tapi dia harus hold di support dia yang ini di 2,2 ini dulu ya. Ini final support dia. Kalau misalnya dia turun di bawah ini, bolehlah kita stop loss gitu ya. Tapi menurut gua highly unlikely lah ya. Menurut gue ini udah nge-bottom ini, atau misalnya terjadi double bottom juga nggak ada masalah. Dia double bottom lagi ke sini gitu ya, lalu akhirnya naik lagi menurut gue sih gitu. Kalau ini jadi double bottom juga pertanda bagus sih ya. Itu pola bullish ya, double bottom begini dia akan bounce back, naik lagi ke atas. Ini menurut gua prospek yang sangat bagus. ICX belum banyak pump, kalau Cardano udah banyak pump, BNB udah banyak pump ya. Kalau ICX belum menurut gua. Satu lagi gue mau update dikit ya soal LTC. LTC kita lihat kemarin udah mencapai target kita ini yang pertama. Ini dia begitu mencapai target kita yang ini ya, dia langsung balik lagi dikit ya, tapi kita lihat Fibonacci kita ini bisa mempertahankan supportnya ya, dan sekarang udah naik lagi. Dan lihat dia lagi-lagi terjadi rejection di
Fibonacci yang udah kita gambar sebelumnya ini ya. Ini cukup akurat berarti Fibonacci kita ya. Dia apa namanya, retracement dikit, kemungkinan akan retracement dikit kembali ke 245 ini ya. Itu kira-kira untuk LTC kita harus perhatikan support ini ya, 245 ini. Gua LTC nggak akan balik lagi lah ke 221 ini, gua rasa enggak lah ya, dia akan menghold support ini ya, 245 ini. Dan kita kemarin punya target untuk LTC kalau misalnya mengikuti symmetrical triangle ini ya, ini belum gua kasih targetnya ya. Target untuk symmetrical triangle ini adalah ini target yang paling minimum ya. Nah, di sini ya 292 ini ya, atau mirip-mirip lagi dengan Fibonacci kita ini ya, 274 ini. Ini mirip banget dan gua cukup optimis ini akan mencapai ini ya. Kalau misalnya yang terjadi retracement kayak yang tadi kita prediksi, kita perkirakan, mungkin setelah itu dia akan naik mencapai 294 ini. Ini masih sangat mungkin terjadi ya. Teman-teman kalau mau beli LTC bisa di sini nih, di 246. Itu support yang cukup kuat menurut gua, dan dia akan retest ini menurut gua ya. Atau teman-teman mau beli agak bawah dikit di sini juga boleh, di 243 itu kurang lebih lah ya. Namanya support itu support box sebenarnya ya, karena harga itu dinamis, dia bergerak terus. Kira-kira untuk itu beberapa update untuk hari ini. Kalau untuk Binance belum banyak perubahan ya, karena gue belum ambil posisi long lagi. Yang gue pasang di open order, paling gue tambahin Cardano lagi ya di 1,2 1185 ya. Dua ini gue akan coba jaring Cardano karena Cardano belum banyak bergerak ya. Kalau Ethereum gue juga belum rubah posisi long, gue masih wait and see ya. Kita wait and see untuk hari Senin besok, kira-kira harga akan seperti apa. Siapa tahu juga posisi kita ini akan dapat ya, kadang-kadang dia ada wipe off turun cukup besar, siapa tahu ini akan dapat gitu. Kira-kira itu aja update untuk hari ini. Kira-kira kalau teman-teman suka channel ini, boleh di like, comment, dan subscribe ya. Channel ini bisa semakin berkembang dan semakin banyak berguna bagi orang. Oke, itu aja. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.